Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri and Family. Pada kesempatan kali ini saya akan melihat proses lahan saya, lahan ke-1 ini, kemudian nanti lahan yang kedua rencana juga saya akan jadikan budidaya tanaman melon. Yang lahan yang ini sudah saya pasang acir-acirnya, tapi untuk lahan yang di sana yang satunya lagi insya Allah nanti juga akan saya lihat belum dipasang acir ataupun lanjaran. Teman-teman simak videonya sampai akhir biar teman-teman tidak gagal paham. Nanti kemudian saya sambung melihat tanaman melon kami yang sekarang genap berusia 46 hari setelah pindah tanam. Jadi silahkan teman-teman simak. Terus untuk pupuk dasar yang saya pergunakan kemarin sudah saya jelaskan, tapi sekarang akan saya jelaskan kembali. Pupuk dasar yang saya pergunakan pertama NPK 1616, Ponska, terus TSP 36. Lalu saya tambahkan kapur dolomit untuk menaikkan pH tanahnya. Kemudian saya diamkan lahan itu minimal 5 hari maksimal 1 minggu, baru saya semprot menggunakan EM4. Kemudian baru saya tutup memakai plastik mulsa. Usahakan kalau sudah dikasih EM4 itu maksimal 3 jam tanah harus ditutup biar kerja ataupun fungsi EM4 tersebut bisa maksimal. Jangan sampai lebih dari 3 jam teman-teman lalu ditutup. Oke teman-teman, saya sekarang mau mengarah lagi ke lahan saya yang satunya yang rencana juga akan buat budidaya melon. Nah ini teman-teman, saya sudah nyampe ke lahan saya yang kedua yang rencana juga akan saya jadikan budidaya tanaman melon. Dan untuk tanah ini rencana saya akan menanam pertiwi anfi teman-teman. Dan untuk pupuk dasar buat bedengan ini pertama yang saya pergunakan NPK 1616, Ponska, TSP 36. Saya taburkan semua, kemudian saya tambah lagi menggunakan pupuk kandang. Saya di sini belinya pupuk kandang yang sudah jadi teman-teman. Untuk satu bedengan ataupun satu gulutan saya menggunakan 10 karung. 10 karung untuk satu bedengan ataupun satu gulutan. Kemudian saya spray
menggunakan EM4. Kemudian bedengan itu saya diamkan selama 1 minggu. Sebelum bedengan saya tutup, setelah 1 minggu saya semprot lagi menggunakan M21 teman-teman. Kemudian saya tunggu 2 jam baru saya tutup bedengan itu menggunakan plastik mulsa. Jarak antar bedengan 60 cm, jarak tanamnya, jarak ke depannya 90 cm, jarak ke samping 50 cm. Terus itu lubang-lubang yang di tengah itu teman-teman, itu rencana akan saya pergunakan untuk pemupukan, dan nanti juga untuk pemupukan KCL nya untuk pemanis ataupun menambah manisnya buah. Rencana nanti juga akan saya bikin lubang lagi di sampingnya. Jadi intinya seperti itu. Kenapa saya menggunakan lubang di tengah-tengah itu? Agar pupuk kimia itu tidak mengenai batang tanaman melon secara langsung. Intinya seperti itu. Tapi juga tergantung teman-teman semua, karena setiap petani itu mempunyai cara yang berbeda. Dan ini cara ini juga cara baru saya lakukan. Kemarin udah saya coba 1 pohon, yang 1 saya kocor di bawahnya selama tanaman saya memasuki masa-masa vegetatif. Itu beda sama yang saya kocor menggunakan ataupun membuat lubang lagi untuk tempat pupuknya. Jadi intinya untuk menguatkan akarnya aja teman-teman, biar tidak kena pupuk kimia secara langsung. Karena di usia tanaman melon setelah 10 hari setelah pindah tanam itu biasanya akarnya sudah memanjang. Jadi jarak lubang yang tengah-tengah itu 15 cm dari lubang tanamnya teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Ini ada 15 bedengan, panjang 25 cm, lebar 25 cm, panjangnya 45 teman-teman. Itu posisinya. Terus di samping sono nanti itu juga ada tanaman melon kami yang sekarang sudah memasuki, sebentar lagi sudah bisa dipanen. Walaupun kemarin juga ada kendala diserang lalat buah. Lalat buah ini juga termasuk sangat dablek ataupun bandel sekali, karena sudah saya semprot memakai insektisida, fungisida apapun juga mereka semua tetap tidak mau pergi. Pagi kita semprot, sore dia kembali, sore kita semprot, pagi dia kembali. Tapi namanya kita usaha, dan saya yakin saya tidak akan pernah menyerah untuk mencobanya, karena bagi kami mencoba itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat buat kami. Dan sekarang saya lagi mengarah ke tanaman melon saya yang sekarang sudah mulai memasuki masa-masa tua. Itu teman-teman, net-netnya sudah terbentuk semua, tinggal nunggu masa panennya. Hasil kayak apapun juga ini murni tanaman saya sendiri, dan setiap video yang saya upload ke channel saya Heri and Family itu hasil tanaman saya sendiri. Entah itu subur, entah itu bagus dan tidaknya, karena di sini saya mencari ilmu yang pertama, yang kedua saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Jadi intinya seperti bagus dan tidak bagusnya tetap akan saya upload di channel saya Heri and Family, karena bagi saya berbagi ilmu itu adalah ibadah. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini telah mensupport kami, selama ini telah menemani kami, dan selalu memberikan atensi yang luar biasa buat kami, sehingga kami kedepannya lebih semangat untuk menampilkan video-video tentang cara bercocok tanam ataupun
berbudidaya melon dan juga tanaman-tanaman lainnya, insya Allah akan saya suguhkan di channel saya ini. Dan jika selama ini saya telat membalas komentar teman-teman, bukan berarti saya tidak mau membalas, bukan, tapi karena kesibukan kami, karena saya menanam tidak hanya di melon, ada terong, ada mentimun, ada timun suri, ada juga pare, dan juga ada sekarang saya menggunakan media polybag. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini ngasih masukan kenapa tidak memakai greenhouse. Karena begini teman-teman, ini lahan-lahan PT, lahan-lahan PT yang kita tidak tahu kapan mau dibangun. Takutnya nanti kita sudah bikin greenhouse-nya, nanti yang punya tanah datang dan mau dibangun, kita akan repot. Jadi intinya sama pengelola lahan ini diarahkan jangan menggunakan greenhouse. Sudah jelas teman-teman, saya pun juga pengen, tapi karena di sini lahan itu sewa, sewanya pun juga cukup fantastis sekali, karena ini di daerah Bogor teman-teman. Jika teman-teman ada punya teman di daerah Bogor pasti tahu harga sewa lahannya, apalagi ini lahan-lahan perumahan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua, mungkin saya tidak bisa membalas apa-apa dan hanya bisa membalas doa. Semoga teman-teman semua selalu dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diperbanyak rezekinya, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.